Ya, pada zaman dahulu, di negeri yang tengah beranjak maju, berdirilah kerajaan Galuh yang dipimpin oleh Raja Barma Wijaya Kusuma. Kerajaan ini kaya akan sumber daya alam dan berlimpah dengan budaya yang kuat. Namun, seperti layaknya semua kerajaan besar, ada intrik dan pengkhianatan yang mengintai di dalamnya. Inilah kisah Ciwanara, seorang anak yang terpisah dari keluarganya yang membawa kebenaran dan harapan baru untuk menghubungkan masyarakat. Sebuah perjalanan tentang keberanian, tekad, dan pencarian jati diri. Hari ini kita menantikan kelahiran penerus tahta kerajaan Galuh. Semoga ia kelak menjadi pemimpin Sigma yang akan membawa kerajaan ini semakin maju. Amin, Baginda. Aku berharap anak kita akan tumbuh menjadi seseorang yang penuh kebaikan dan keberanian. Anak yang akan menurunkan nama kerajaan katanya
Aku tak akan membiarkan tahta kerajaan jatuh ke tangan anakmu, Naga Ningrum. Hari yang bangun, anakku yang akan menjadi penerus kerajaan Galuh. Malam hari pun tiba. Ketika semua orang tertidur, Dewi Pangranjang bersekongkol dengan pelayan untuk menjalankan rencana jahatnya. Dengar ya, aku tak akan membiarkan anak dari Dewi Naganingrum menjadi ancaman untuk anakku. Jadi, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Maksudnya, menukar bayi yang akan dilahirkan Dewi Naganingrum Dengan seekor anak hewan. Jelas, aku ingin semua orang percaya bahwa Dewi Naganingrum tidaklah layak menjadi permaisuri karena melahirkan seekor anak hewan. Itu akan menjadi aib dan membuat Raja murka serta dia akan diusir dari istana. Baik Dewi Pangranjang, tapi ini sangat beresiko. Ini demi masa depan anakku. Keesokan harinya, berita bahwa Dewi Naganingrum melahirkan seekor anak hewan menyebar di seluruh istana. Raja terlihat sangat murka dan malu di depan para pembesar istana. Naganingrum, ini benar-benar tidak masuk akal. Melahirkan anak hewan, ini aib besar bagi kerajaan. Paduka, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sungguh, ini bukan salahku. Ampun Paduka, tapi fakta berbicara. Mungkin ini kutukan dan pertanda dari sang dewa bahwa Dewi Naganingrum tidak layak menjadi permaisuri. Naganingrum, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menjaga kehormatan kerajaan ini. Kamu diasingkan ke hutan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi kuakui sebagai permaisuriku. Paduka, aku sungguh-sungguh tidak bersalah. Wah, nih, lihat. Ada sesuatu yang mengambang di sungai, seperti sebuah keranjang. Ya Tuhan, ini bayi. Ki, ini mukjizat. Tuhan mengabulkan doa kita untuk memiliki seorang anak. Benar, Nyi. Mari memberikan ia nama Ciung Wanara. Semoga kelak ia menjadi pemuda sukses dengan 10.000 plus out. Di desa yang sederhana ini, Ciung Wanara tumbuh sebagai pemuda cerdas yang ahli bermain game online. Hari-harinya diisi dengan bermain game bersama teman-temannya. Warga desa sangat menghargai Ciung karena sikapnya yang ramah dan sering membantu orang lain. Tapi di balik semua kebahagiaannya, ada rasa penasaran yang selalu mengganggu. Siapa dia sebenarnya dan dari mana asal-usulnya? Cium, gigi amat dah. Tadi kamu main Assassin kayak latihan bon. Itu sih udah cocok jadi roster RQ. Sumpah. Ah, biasa aja kali. Tadi cuma hoki doang. Mestinya sampai ke hero aja. Hoki apaan? Kamu solo lord tanpa retri cuy. Aku yang nonton aja sampai tepok jidat. Serius deh, ikut turnamen gede aja. Kamu udah epic banget dah. Kalian udah denger belum? Kerajaan bakal bikin turnamen Mobile Legends. Sistemnya buy one cuy. Katanya gak cuma dapat duit, tapi hadiahnya juga spesial langsung dari raja. Cium, ini kesempatan kamu banget bro. Kalau nggak ikut, rugi sih.
Baywan tuh udah makanan kamu sehari-hari. Kalau soal duel, gak ada lawan. Fix sih, maksud lihat nama kamu di draft aja udah mental break. Udah, expo aja. Aku udah bayangin kamu menang dalam kompetisi itu. Turnamen kerajaan ya? Menarik sih. Tapi kalau Baywan, ini lebih berat. Skill aja gak cukup. Mental harus kuat banget. Kalau kalah, pasti sakit. Cium, aku yakin ini jalan buat kamu. Siapa tahu di turnamen itu kamu nemuin jawaban soal siapa kamu sebenarnya. Yoi, kamu sering bilang kan, hidup tuh kayak game. Kamu nggak bakal tahu endingnya kalau nggak berani main. Ini waktunya kamu post mythic ke glory, nggak cuma di game, tapi di hidup kamu juga. Kalian bener juga sih. Mungkin ini jalannya. Oke, aku bakal ikut turnamen itu. Tapi kalian harus janji support aku ya. Kita menangin ini bareng-bareng. Malam itu, rumah kecil di desa yang tenang diselimuti keheningan. Ciwanara sedang membereskan kamar. Pikirannya dipenuhi rencana untuk memberitahu orang tuanya tentang turnamen besar di istana. Namun, takdir punya cara lain untuk mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Hah? Apa ini? Kok suratnya kayak udah tua banget? Anakku, mungkin ini saatnya kamu tahu kebenarannya. Kamu bukanlah anak kandung kami. Kami menemukanmu hanyut di sungai dalam sebuah keranjang yang tak jauh dari istana kerajaan Galuh. Berdasarkan petunjuk yang kami temukan, kami yakin kamu adalah keturunan bangsawan. Aku bukan anak kandung. Aku dari istana. Jadi selama ini aku sebenarnya siapa? Nak, maafkan kami karena tidak memberitahumu sejak awal. Kami hanya ingin melindungimu supaya kamu bisa hidup tenang di desa ini. Tidak apa-apa, Bu. Aku tetap bersyukur menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi sepertinya aku harus pergi ke istana. Aku dengar mereka akan mengadakan turnamen besar di sana. Mungkin ini kesempatanku untuk menunjukkan kemampuanku dan mencari tahu lebih banyak tentang diriku. Ayah dan ibu merestui perjalananmu, nak. Pergilah ke istana dan cari tahu siapa dirimu. Tapi jangan lupakan kami dan desa ini. Berkunjunglah kapan-kapan ya. Kamu tetap anak kami, Cium. Hati kami selalu milikmu. Tapi mungkin ini waktunya kamu tahu kebenarannya dan mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Kalian selalu jadi orang tua terbaik buatku. Aku gak akan pernah lupa itu. Tapi aku harus tahu siapa aku sebenarnya. Aku janji, ayah, ibu, aku gak akan pernah melupakan kalian. Malam itu menjadi awal perjalanan baru bagi Ciwanara. Jawaban yang ia cari selama ini akhirnya terungkap. Dengan restu orang tua angkatnya, Ciung bersiap untuk pergi ke istana. Turnamen itu bukan hanya soal kemenangan, tapi juga tentang menemukan identitasnya yang sebenarnya. Di Istana Galuh, Raja Barmawijaya Kusuma mengadakan sebuah kompetisi Mobile Legends untuk mencari pemain terbaik yang akan membawa nama kerajaan ke puncak kehormatan. Para bangsawan, pejabat, dan peserta dari berbagai daerah berkumpul, termasuk Dewi Pangrenyep yang gelisah karena rahasianya mungkin terungkap. Namun, siapa sangka kompetisi ini menjadi awal terungkapnya sebuah kebenaran besar. Kerajaan Galuh bukan hanya tangguh dalam berperang, tetapi juga dalam seni strategi. Perlombaan ini bukan hanya sekedar hiburan, tapi pembuktian. Mari kita saksikan siapa pemain terbaik yang pantas membawa kehormatan kerajaan kita. Wah, ramai pisan euy. Dari mereka semua, siapa ya yang bakal jadi lawan terberatku? Nyuwun sewu, sampean Cium to. Aku Gayatri. Aku dengan sampean jago banget. Aja wedi ya. Aku wis latihan terus. Tapi aja nangis nek kalah.
Kau pemulut pelan dulu dong. Saya tidak datang mau cari ribut, Saya datang kasih tunjuk kita orang supaya bisa main bagus, Tapi ingat baik-baik, ini cuma game. Jangan kasih panas-panas, Benarkah itu, Beta? Oh, masih ingat kita semua ini. Yang penting jangan ada yang curang-curang ya. Pertarungan pun dimulai. Para peserta bertarung dengan hero andalannya. Seorang penonton menggema menyaksikan strategi dan permainan yang luar biasa. Hingga akhirnya hanya 2 pemain yang tersisa, Ciumanara dan Gayatri. Lalu pertandingan pun dimenangkan oleh Ciumanara. Luar biasa. Kau ini tidak hanya hebat dalam permainan, tetapi juga penuh strategi. Siapakah kau sebenarnya, wahai pemuda hebat? Aku adalah Ciumanara, putra Baginda Raja. Aku datang untuk membuktikan diriku, membawa kehormatan dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kau, putraku, apa maksudmu? Baginda, jangan dengarkan dia. Dia hanya seorang pemuda biasa yang ingin membuat kekacauan di istana. Aku adalah putramu, Baginda. Ibuku, Dewi Naganingrum, telah difitnah dan dibuang dari istana oleh Dewi Pangrenyep. Aku datang untuk membawa kebenaran dan memulihkan kehormatan ibu kandungku. Pangrenyep, apakah yang dikatakan ini benar? Selama ini kau menipuku. Tidak, Baginda. Dia hanya ingin memecah belah istana. Jangan percaya padanya. Baginda, ini adalah bukti yang ditulis oleh Nyidalang, orang yang menemukanku di sungai. Bacalah dan temukan kebenaran yang selama ini disembunyikan darimu. Pangrenyep, kau telah mengkhianatiku dan menghancurkan keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu tetap di istana ini. Bayan, bawa dia pergi. Tidak, Baginda, jangan lakukan ini. Ciuman aku, maafkan aku telah salah selama ini. Aku tidak tahu kau adalah putraku yang dulu dihanyutkan. Aku hidup dalam kebohongan. Baginda, aku tidak datang untuk mencari simpati atau membalas dendam. Aku hanya ingin kebenaran terungkap dan kehormatan ibuku dipulihkan. Jika Baginda mengizinkan, aku ingin membantu kerajaan ini bangkit menjadi lebih baik. Anakku, aku bangga padamu. Mulai sekarang, kita akan bekerja sama untuk membangun masa depan kerajaan Galuh. Dalam satu pertandingan, tak hanya kemampuan yang diuji, tetapi juga keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Ciumanara yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan, akhirnya berdiri tegak di hadapan seluruh kerajaan. Bukan hanya kemenangan yang ia raih, tetapi juga keadilan yang telah lama tertunda. Betul, tak selamanya jalan menuju kebenaran mudah atau penuh pujian. Namun, seperti yang kita lihat, Ciumanara membuktikan bahwa keberanian dan kehormatan lebih berharga daripada kemenangan. Ini bukan soal teknologi atau duel, tetapi tentang siapa kita dan bagaimana cara memperjuangkan yang benar. Amanat dari kisah ini adalah jangan pernah takut mengungkapkan kebenaran, meskipun rintangannya besar. Seperti yang ditunjukkan oleh Ciumanara, setiap kita bisa menjadi pahlawan, bukan hanya di medan perang, tetapi dalam hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian menghadapi masa lalu adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih terang. Kebenaran yang terungkap akan membentuk hidup yang lebih kuat dan bermakna. Begitulah cerita tentang Ciumanara dan perjuangannya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bahwa keberanian berdiri di jalan yang benar adalah langkah pertama menuju perubahan. Demikian penampilan dari kelas kami. Semoga cerita ini bisa menginspirasi. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Wassalamualaikum